Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Sama-sama marilah kita panjatkan puji syukur kita terhadap kehadirat Allah yang telah memberikan kita hidayah. Dua kalinya salawat serta salam berupa kita curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya saya di sini akan berkultum tentang Ramadan segera berlalu. Semoga kita termasuk orang yang sukses. Tamu agung kita bulan Ramadan 1445 Hijriah akan segera meninggalkan kita. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung bulan berkah ini. Seakan baru kemarin kita menyapanya. Ia berjalan seperti angin yang begitu cepat, tapi sayang kita terlalu lambat meresponnya, tidak menggunakan full power dan waktu bersamanya dengan baik. Banyak waktu yang terlewati begitu saja, banyak amalan-amalan yang terlewati. Bahkan kadang kita menikmati hari-hari di bulan Ramadan seperti melewati hari-hari biasa di bulan lain. Maka berbahagialah bagi siapa saja yang telah memaksimalkan bersama Ramadan, menjalani berbagai ibadah dan memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk menjadi hamba yang taat. Meskipun kondisi di tengah hiruk-pikuk dunia, semoga kita termasuk orang-orang yang sukses. Hasil tempaan madrasah Ramadan. Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada akhirnya. Kita tidak bisa menilai orang lain. Bisa jadi esok ia husnul khotimah begitu saja. Begitu juga dengan Ramadan, bertahan dengan sungguh beramal soleh sampai penghujung adalah amal terbaik. Seperti dalam hadis Rasulullah SAW, sesungguhnya setiap amalan tergantung pada akhirnya. Hadis riwayat Bukhari. Kalau kita ibaratkan hari-hari akhir Ramadan ini seperti babak final dalam sebuah kompetisi. Para peserta semakin sedikit, hanya mereka yang bersungguh-sungguh dan istiqomah berhasil lolos dari babak sebelumnya. Kita bisa melihat kondisi sekitar kita, juga berbandingan sholat di fase akhir ini, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Sepinya tempat-tempat ibadah dan membludaknya pasar dan kedai kopi. Tradisi ini perlu dipertahankan berbanding dengan cara pendahulu kita, di mana dahsyatnya beribadah di akhir Ramadan. Karena jauh-jauh hari sebelum masuknya Ramadan sudah banyak membesarkan macam target, jadwal kegiatan dan program selama Ramadan. Sekarang mari kita coba untuk mengevaluasi realisasi program-program tersebut, melihat target kita tercapai atau tidak tercapai. Sebelum Ramadan pergi, kita harus menyelesaikan program-program atau target-target yang banyak terlaksanakan. Walaupun waktu yang tersisa begitu singkat, seperti menghatamkan Al-Quran, perbanyak sedekah dan lain-lain, sehingga sebelum Ramadan pergi kita telah menyelesaikannya dan kita mendapat ampunan dari Allah. Kita fokus pada waktu yang tersisa, kembali mengejar ketertinggalan ibadah, jangan biarkan Ramadan pergi begitu saja. Mungkin hari ini kita tidak bisa seperti sahabat Rasulullah SAW atau para ulama dahulu yang menangis terseduh karena berpisah dengan Ramadan, padahal sehari-hari mereka begitu fokus dan khusyuk memanfaatkan setiap detik waktu Ramadan. Apalagi 10 terakhir mereka fokus itikaf, mengurangi tidur, makin rajin dalam ketaatan. Mereka biarkan kelelahan dalam ketaatan. Bagi mereka waktu Ramadan itu sangat terbatas, jadi mereka tidak sia-siakan, sementara kita masih jauh dan sangat jauh. Kadang seakan menjalani rutinitas Ramadan yang sebatas kewajiban. Baca Al-Quran juga kurang, amaliyah lainnya juga seperti biasa. Dalam sebuah hadis dijelaskan bagaimana Rasulullah SAW bersungguh-sungguh menghidupi 10 Ramadan, 10 terakhir dari Ramadan dengan segala kebaikan, sebagaimana dijelaskan oleh Ummul Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW sangatlah bersungguh-sungguh pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Sesungguhnya beliau melebihi kesungguhan beliau di waktu yang lain. Hadis riwayat Bukhari. Semestinya hadis di atas bisa menjadi motivasi untuk kita dalam menghidupkan kebaikan di babak final.
melebihi dari biasanya, bukan membiarkan kesempatan itu terbuang begitu saja. Seandainya kita tahu betapa banyak hikmah dari hadirnya bulan ini, sungguh kita akan berharap semua bulan yang lain menjadi Ramadan karena keutamaannya. Pahala ibadah yang tidak tiada terbatas, pahala sunnah menjadi wajib, dan di dalamnya terdapat Lailatul Qadar. Ini waktu berpisah dengan Ramadan tinggal 1 hari lagi. Ramadan akan kembali datang pada tahun berikutnya. Sementara kita belum tentu apakah kembali berjumpa dengan Ramadan atau tidak. Hari-hari Ramadan akan berakhir. Lakukan yang sempurna pada saat berpisah dengannya. Semoga Allah mempertemukan kembali dengannya tahun depan, dan semoga kita menjadi orang yang sukses, mendapatkan ampunan sebelum Ramadan pergi. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.